Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang tadi rehat, kita berhentikan sejenak untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Lanjut ke pembahasan yang tadi, bahwa syariah yang sempurna ini, syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu ketetapan dan ketentuan dari Allah yang isinya adalah kebenaran dan jalan kebenaran yang patut diikuti, yang harus diikuti. Tuhibbu am la tuhibbu la budda tuhibbu. Suka atau tidak suka, syariat itu meski atau harus diikuti. Ya, orang yang sholat harus bayar zakat. Orang bayar kifarat, bayar zakat. Bayar fidyah, orang bayar kifarat pakai uang, bayar fidyah pakai uang. Puasa menahan lapar dan haus, mukallaf semua. Sifatnya itu bukan beban sebenarnya ibadah itu, tapi kebutuhan. Tapi syariat itu, you like it, you don't like it, you must take it. Kalau bahasa Inggrisnya, suka atau tidak suka, syariat itu harus kita ambil. Bukan hanya kita ambil, tapi kita genggam, kita telan, kita pasang, kita jadikan pakaian. Itulah syariat. Jadi dasar dalam syariah, ya, ilmu terbagi menjadi tiga, ya. Akidah, syariah, sama akhlak. Dasarnya muamalah adalah al-aslu fil muamalah al-ibaha illa yadullu dalil ala tahrimiha. Itu dasarnya muamalah. Semua aktivitas, sebelum muamalah saya jelaskan, saya perlu nanya dulu nih, sebenarnya muamalah itu apa? Saya jauh-jauh ngomong muamalah tapi nggak ngerti muamalah gimana kira-kira. Perlu dijelasin dulu nggak apa itu muamalah? Ya, perlu ya. Apa itu muamalah? Dari bahasa Arab amala yu'amilu, ala wazni fa'ala yufa'ilu bi ziyadah al-alif. Apa itu amala yu'amilu mu'amalatan? Apa itu? Amala yu'amilu mu'amalatan, masdarnya mu'amalatan. Fi'il madinya amala, fi'il mudhari'nya yu'amilu, masdarnya mu'amalatan. Apa itu muamalah? Hubungan antara manusia sama manusia yang lain, atau hubungan antara sesama manusia dalam urusan harta dan dunia. Nah, itu namanya muamalah. Hubungan antara sesama manusia dalam urusan harta dan dunia, itu namanya muamalah. Harus paham dulu nih. Ntar kita ngomong muamalah kesana sini, apa itu muamalah? Nggak tahu. Muamalah itu intinya urusan dunia dan urusan duit. Urusan dunia dan urusan harta antara sama manusia, itu dikasih rule, dikasih aturan dalam Islam yang namanya muamalah. Makanya bank syariah pertama yang di Indonesia namanya muamalat, bukan mualamat, ya. Bukan mualamat, tapi muamalah. Muamalah. Kebalikannya, dasarnya ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Dasarnya ibadah itu adalah haram, kecuali yang dicontohkan. Makanya kata Rasulullah SAW, apa dalam hadisnya? Apa? Iyyakum muhdatsatil umur, kullu bid'atin dolalatun, wa kullu dolalatin finnar. Jadi yang enggak ada dasarnya dalam agama, yang enggak ada dasarnya ibadah
yang dicontohkan oleh Nabi, maka jangan coba-coba dicoba. Karena ini bisa menjadi bid'ah. Sholat subuh mentang-mentang kuat dia 4 rakaat, nggak bisa. Tawaf mau 10 rakaat, saya kuat ini, mentang-mentang dia atlet lari, orang suka maraton, nggak bisa. Ya tawaf sa'i ya 7 kali semua, nggak ada itu 10 kali, nggak ada. Ini adalah pakemnya, hududnya. Jadi dalam syariah itu ada dawabit, ada ketentuan, ada hudud, ada batasan. Ini yang nggak boleh kita langgar. Kalau muamalah tadi standar bisnis semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kalau ibadah semuanya dilarang kecuali yang dicontohkan. Nah ini pakem ini, pegangan ini harus dipegang dari sekarang. Kalau untuk ibadah, jangan sampai kita beribadah dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini tertolak, raddun. Kalau muamalah semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah ini yang pegangannya dua nih, dua. Nah apa saja? Yang pertama tadi riba, yang kedua adalah gharar. Gharar itu apa? Sama kayak subhat, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang remang-remang, baik dalam akad, proses, hasil, itu gharar. Menjual kucing dalam karung, ya kan? Menjual baju dalam karung, katanya bagus semuanya, tahu-tahu yang satu robek, yang satu kecilan, yang satu kancingnya nggak ada, yang satu udah pudar, katanya bagus semua. Ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, maisir, judi, maisir, spekulasi. Orang-orang Arab pada waktu itu menjadikan nasib hidupnya dalam sebusur panah, anak panah, diundi hidupnya. Itu dasarnya dari situ. Spekulasi ini yang banyak terjadi nanti di pasar modal, di bursa saham, ini banyak sekali terjadi. Forex juga gitu. Orang jualan emas, mana emasnya? Yang dijual cuman indeks harga emas. Ini 3 dosanya: riba, gharar, maisir. Emasnya mana? Yang ada cuman emas Parto. Emasnya nggak ada. Yang dijual indeks harga emas. No, nggak ada. Kemudian tadlis, menipu dalam jual beli. Nah ini sering nih, ya kan? Wah ini barangnya dari Amerika, saya beli di Amerika, pas dicuci dilihat made in China. Ini yang benar dari Amerika atau dari Cina? Dibuatnya di Cina, dijualnya di Amerika, ya enggak? Dibuatnya di Cina, dijualnya di Amerika. Kemudian al-ghish, curang. Yang kelima ini curang dalam berdagang. Gimana curang dalam berdagang? Yaitu tadi, datang orang dari Madura ke Jakarta, nggak tahu apa-apa, turun di Bandara 3 Internasional Soekarno-Hatta, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia mau ke satu daerah, misalnya Kampung Melayu, Jatinegara. Cuman dibekalin satu kertas alamat yang dituju. Orang dia bingung. Orang-orang nyuruh, Bapak punya aplikasi, nggak ngerti aplikasi ini apa. Orang udah pakai Grab, udah pakai Gojek, udah pakai apa, dia nggak punya. Ini orang klasik sekali nih, bisa dibayangin, datang ke Jakarta. Akhirnya dia naik taksi. Ketika naik taksi, ditanya, Bapak mau kemana? Jatinegara. Oke. Wah, ini tukang taksinya ngelihat, wah ini belum pernah datang ke Jakarta kayak nih, kesempatan nih untuk dikerjain. Padahal kalau pakai tarif ke sana lewat tol
itu cuma 150.000. Tapi karena ini orang nggak tahu, dibilang, Pak, nih Jakarta nih macet ya. Kemarin habis banjir, demo di sana sini. Orang-orang kalau naik ini biasanya saya kasih 450 Pak, tapi buat Bapak 300.000 aja deh. Ini bohong fauko bohong. Dikasih 300.000, padahal cuma 150.000. Sebelum naik taksi, supirnya udah pakai kopiah putih. Di dalamnya di setel murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Masalum kamasalil lazis tauqadar, sampai habis, sampai tempat tujuan di setel murattal. Biar dikesannya, wih, ini supirnya Islami sekali. Nah, di setel itu Toha Junaid, di setel itu sudah semua, sampai orang, wah, ini supirnya bisa diandalkan. Dia jujur, dia nggak akan menipu, padahal dia udah nipu. Di setel itu sudah sampai Jakarta, udah. Pas ditanya, Bapak naik taksi berapa? 300.000. Bapak kena kibul, Bapak kena bohong. Cuman 150.000 Pak kesini. Nah, itu al-ghish. Itu al-ghish. Curang dia. Kemudian juga al-ghish ini dekat sama an-najasi. Yang keenam adalah bai an-najasi, sekongkol. Curang dan sekongkol ini satu paket dia. An-najasi contohnya adalah kita mau dagangin satu barang. Nah, barang ini pengen segera dibeli atau dimiliki oleh satu orang. Tapi bagaimana caranya barang ini cepat dibeli? Dia bikin promo-promo. Dia bilang, wah, ini barangnya bagus, ini kemarin udah dibeli, ditawar beberapa orang dengan harga sekian. Saya nggak lepas karena saya pengen menjualnya ke Bapak dengan harga sekian, karena saya tahu sama Bapak. Padahal barang itu nggak laku. Akhirnya dijual. Nah, ini namanya najasi. Najasi dekat sama al-ghish, curang sama sekongkol. Yang ketujuh lanjut, Najasi punya teman namanya ihtikar, monopoli. Ada yang jualan baju kualitasnya bagus, ini sama-sama bagus. Tadi ya, sepertiga yang disabdakan oleh Nabi SAW itu tidak mencapai 100% dari harga yang ditetapkan pasar. Jadi tidak menurunkan harga sejatuh-jatuhnya, tidak menaikkan harga setinggi-tingginya, karena objeknya dasarnya adalah ada permintaan dan penawaran. Ini dalam Islam. Nah, monopoli akhirnya ketika nanti 2021 ada kelangkaan bawang putih. Ada satu pengusaha kartel besar, katakanlah yang punya semua mart-mart di seluruh Indonesia nih, dia beli bawang putih di Vietnam sebanyak mungkin. Mungkin bawang putih itu cukup buat 3 tahun, disimpan dalam satu gudang besar. Begitu ngelangkamin kelangkaan, dia jual dengan harga tinggi, semua harus beli sama dia. Ini namanya monopoli. Monopoli nggak boleh dilakukan oleh segelintir orang. Monopoli hanya boleh dilakukan oleh seorang rais, oleh seorang pemimpin yang adil, ketika dia menemukan tidak meratanya barang dan jasa di sebuah pasar. Ini baru pemimpin yang adil, ngambil alih semuanya, bukan kepentingan segelintir orang, tapi untuk mencari maslahat keadilan buat masyarakat. Nah, temennya ihtikar ini suap, rushwah, ar-rashwal murtasi finnar. Orang yang makan suap, diberi suap,
saksi suap itu di neraka. Biasanya orang yang melakukan monopoli itu akan melakukan monopoli setelah ada suap. Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Dia melakukan monopoli berani karena setelah suap. Ada ruswah. Ada ruswah. Nah, setelah ada suap baru dia melakukan monopoli. Wah, ini keuntungannya besar. Termasuk juga nantinya, ini kita doakan semoga ke depan pemimpin ada semua pemimpin yang amanah. Jadi ekonomi syariah, muamalah yang baik itu poin terbesarnya adalah, sumbernya adalah kesungguhan, keseriusan daripada seorang pemimpin. Leadershipnya, az-za'ama ar-riasa al-islamiyah. Bagaimana rais az-za'ama al-islamiyah itu berani melahirkan sebuah kebijakan tanzimat wal munazzamah yata'allaku bitaqaddumil Islam, yang berkaitan dengan kemajuan Islam. Itu baru namanya az-za'ama al-islamiyah, kepemimpinan Islam, memimpin Islam, memimpin yang adil. Orang yang disuap segala macam, yang gigih. Wah, waktu zaman mahasiswa dia demo, gigih paling depan, saya berani, aspirasi rakyat saya jujur ini. Pas udah duduk di kursi DPR, tiap hari, tiap waktu dia disuap. Tiap hari dia disuap. Ya, disuap setiap hari. Nah, berarti belum lolos maqasid as-syariahnya, belum lolos az-za'ama al-islamiyahnya. Yang terakhir baru al-ma'asi. Ya, al-ma'asi fil bai', segala bentuk kemaksiatan dalam jual beli. Itu apa? Hal-hal yang merugikan, bisnis yang berbau maksiat, bisnis yang operasional dananya itu sebagian diinvestasikan di tempat maksiat. Nah, ini yang nggak boleh. 10 larangan ini dipatuhin, maka seorang muslim ini udah dikatakan sebagai ekonom muslim. Yang pertama. Yang kedua, nanti 17 transaksi terlarang. Itu panjang sekali. Ada yang haram tidak selesai dalam akad, ada dalam barang, ada dalam modelnya, ada dalam tujuannya dan sifatnya. Jadi semuanya ada 17 transaksi terlarang dalam Islam. Nah, sekarang kalau kita lihat yang mendasari semua ini, yang mendasari orang menyimpang, mudah melakukan ihtikar, mudah melakukan maksiat, mudah melakukan apa, itu sumbernya cuma satu sebenarnya. Jadi kapitalis itu orang dibuat menjadi raja, orang dibuat menjadi penguasa atas dunianya dan hartanya, tidak peduli dengan orang sekitarnya. Kalau perlu orang sekitarnya itu menjadi abdi atas kekuasaan dia. Ini kapitalis. Yang membuat orang menjadi kapitalis adalah satu, karena setruman atau racun daripada harta ribawi. Apa? Racun daripada harta ribawi. Riba yang terjadi dalam dua jenis, riba dalam perdagangan dan jual beli, dan riba dalam utang. Riba dalam jual beli gimana? Bapak Ibu sekalian nyicil motor, habis itu apa? Nggak mampu bayar. Oke deh Bu, ditambah waktunya sampai tahun depan, tapi harganya berubah ya. Nah, ini riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli.
Waktu makin ditambah, akhirnya harganya makin bertambah. Bapak Ibu nabung ya di sini, nabung. Nanti kalau Bapak Ibu nabungnya sekian, Bapak Ibu dapat hadiah. Hadiahnya apa? iPhone yang baru. Masa orang nabung bersyarat? Ini ada nasabah Bank Syariah yang ngadu sama saya. Kok bersyarat Ustadz? Haram, saya bilang. Nggak ada itu. Nabung kok bersyarat? Kayak begitu. Riba juga terjadi pada satu, di Sukabumi namanya Bank Emo di Jawa Barat, di Tanah Abang, Tamrin City dan lain sebagainya itu namanya bank keliling. Jadi dasarnya ada hadis Nabi, suatu ketika para sahabat dihadapkan pada persoalan minjam kambing, minjam unta, minjam keledai dalam umur 1 tahun dan dikembalikan dalam umur 3 tahun. Ini namanya riba an-nasi'ah. Kalau yang tadi ada riba al-fadl. Minjam uang 1 juta dikembalikan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Inilah yang namanya bunga. Ada salah satu direktur bank yang bilang, bunga bank itu bukan riba Ustadz, itu konsekuensi logis dari transaksi bisnis. Dasarnya adalah paper dan artikel dari ekonom. Salah, gak ada itu. Dasarnya kita adalah wahyu dan perintah Allah dan larangan dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, Allah melaknat pelaku dan pemakan riba. Yang kedua, Allah melaknat penyebar riba. Yang ketiga, Allah melaknat pencatat riba. Yang keempat, Allah melaknat saksi riba. Berarti dia direksi, komisaris, customer service, teller, analis pembiayaan, OB sampai satpam, itu kena laknat semua. Iya dong, kena laknat semua. Ya, semuanya. Siapa aja pemakan? Komisaris, direksi, manajer, kepala cabang. Ya, sama semuanya. Pencatat, ya pencatat semua. Pemakan, penyebar, pencatat, saksi. Sampai satpam, satpam OB yang ngedenger. Pulpen itu bergerak, tinta itu bergerak, mesin printing bergerak, orang bertransaksi, itu semua kena. Bagaimana hukum kerja di bank Ustadz? Ya saya jawab, mau jawaban jujur apa jawaban yang nanti setelah jujur maksudnya? Jawaban jujur ya saya jawab sekarang, tapi kalau jawaban nanti saya lihat dulu masalahnya apa. Ya tetap aja jawabannya akan sama, cuman ada langkah-langkah harus diambil atau diantisipasi untuk menyelesaikan urusan itu. Gitu, karena Nabi SAW ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Nabi bertanya, Abu Bakar bertanya, salah satu pesan Nabi di akhir khutbah wada adalah wasiat Nabi tentang bahaya riba. Sebelum Nabi meninggal, 4 pesan Nabi. Pesan yang ketiga adalah bahaya tentang riba. Bahaya tentang riba. Apalagi asuransi, apalagi BPJS. Iya, semuanya kena.
Niat berasuransi nantilah pagi-pagi besok lah, perbankan, asuransi, pasar modal, multi finance, payment system. Nah itu pagi besok lah. Sekarang ribanya dulu nih, dasar muamalahnya dulu. 10 larangan udah jelas tadi, harus dihafal ya Bapak. Nanti kalau ada papan tulis saya tulis tadi. Riba, gharar, maisir, tadlis, ghish, apa lagi? An-najasi, ihtikar, ruswa, maksiat, ya maksiat, zulm. Sebenarnya ada 2 lagi, lupa saya kelupaan saya menyampaikan. Talaki ar-rukban sama talaki al-gaban. Kalau rukban itu penyamun, intinya premanisme dalam dagang. Rukban. Kalau gaban itu mengelabui orang yang bodoh. Gaban. Gaban itu kita nggak tahu pasar, nggak tahu apa-apa ilmu dagang, masuk ke sebuah pasar kita dikerjain. Di situ aja dagangnya, situ paling laku, padahal situ sepi. Nah itu gaban namanya. Kalau rukban itu menghadang orang yang mau dagang. Itu ada 12 sebenarnya, bukan 10, 12 larangan. Rukban sama gaban. Nah penuhi yang 12 ini, antum semua Bapak Ibu sekalian jadi ekonom muslim. Karena dasarnya ekonom muslim adalah muamalah. Urusan dunia, urusan duit antara manusia itu muamalah. Itu bahasa gampangnya. Fikih itu ijtihad istimbatnya ulama atas Quran dan Sunnah, itu namanya fikih. Produk dari Quran dan Sunnah yang diilhami dari ijtihad ulama itu fikih. Usul fikih itu proses hukumnya untuk mencapai fikih, dan qawaid fikhiyah adalah rumusan-rumusannya untuk sampai pada ijtihad fikih, maka lahirlah fikih. Jadi ada qawaid fikhiyah, ada usul fikhiyah, baru fikih hasilnya. Rumusnya dulu, kaidah-kaidahnya dulu, kemudian dasar fikihnya dulu, baru hasilnya dalam bentuk fikihnya. Jadi ekonomi syariah itu ekonomi fikih, ekonomi yang sumbernya itu fikih, muamalah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih punya urusan sama rentenir, silakan dihilangkan, diselesaikan. Karena di Islam ada hiwalah, anjak piutang. Cari teman yang kaya, cari teman yang berduit, selesaikan utangnya merentenir, habisin bunganya, habisin utangnya, kembali ke akad semula. Nah, koperasi banyak yang kolaps karena mencampur adukan, karena mengkolaborasikan 2 hal yang harusnya terpisah. Yang pertama akad tijarah atau muawadah, yang kedua akad tabarru sosial. Yang dimana cuma ada real cost, tidak ada keuntungan di sini. Gadai itu produk sosial, nggak boleh ada keuntungan. Kok pegadaian datang-datang, gadai emas, harga emasnya di markup tinggi-tinggi, dikenakan biaya penjaminan penjagaan untuk ngasih pembiayaan. Ini dasarnya apa? Harga emasnya cuma 10 juta, di markup jadi 50 juta. Jadi kita minjem boleh di atas itu dengan dasar tadi. Ya riba. Pembiayaan. Jadi emas itu bukan instrumen pembiayaan, tapi jaminan atas pembiayaan. Dia nggak bisa. Harga jaminan gadai di atas harga taksiran yang sungguhnya. Ini udah spekulasi. Pegadaian ini sering banget ngelakuin kayak gini nih. Saya kesel sekali kok pegadaian kayak begini. Nggak ngerti syariat. Ya Ustaz, banyak terjadi. Apalagi rentenir itu. Nah, biasanya Ustadz Fahri sering nemu itu biasanya. Yang datang ke rumah
tiba-tiba nggak mampu bayar utang, ditambah lagi harinya, ditambah harinya, ditambah lagi utangnya, ditambah harinya, ditambah lagi utangnya, lama-lama nggak bisa bayar, bunganya makin hari makin naik. Tiba-tiba di dalam rumah itu dilihat anak gadis sedang mengambilkan minum buat rentenirnya. Tiba-tiba rentenirnya bilang, udah bayar dengan anak gadismu. Masya Allah, ini Ustaz Fahri sering menemukan kayak gini. Iya, Datuk Maringgi. Ini bahaya daripada riba, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Jadi selesaikan urusan dengan semua rentenir. Memang pekerjaan umat Rasulullah ini berat sekali, nggak selesai-selesai sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Teman-teman GNPF aja ngawal fatwa Al-Maidah, ya. Untuk mengawal itu Al-Maidah ayat 51 apa 31? 51. Itu sampai bersatu, satu Indonesia ke Monas semua. Bayangin, hujan-hujan. Sampai itu bagian terkecilnya saja. Apalagi teman-teman tadi saudara kita yang di Sam, di Palestina, di Syria, Lebanon, itu lebih parah dibanding kita. Hidupnya tinggal nunggu hari. Lagi ngafalin Quran, lagi baca Quran, tiba-tiba turun bom, selesai hidupnya. Wassalam. Nah, di sini kita memerangi riba. Kata Al-Quran apa? Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli. Ingat, kata Quran, kalau kau masih berkutat dengan riba, maka tunggulah, berarti Allah dan Rasulnya akan segera memerangimu. Serem, Allah ngajak kita perang. Orang aja ngajak kita perang kita takut, apalagi ini Allah. Allah ngajak kita perang sama Rasulnya, ya kan? Apalagi home credit, yang beli HP pakai home credit, yang beli laptop pakai home credit, telat aja beberapa kali hari udah dikasih tahu, jangan telat Pak bayarnya. Oke, 2 kali, 3 hari, 4 hari, 5 hari, akhirnya dikenakan denda. Berapa dendanya? Ya nggak besar, cuma 20.000. Masuk ke kantong perusahaan, ini riba. Nah, denda dalam fatwa ulama nggak boleh masuk dalam keuntungan perusahaan, tapi masuk ke dalam sosial, masuk ke dalam kantongnya fakir miskin dan anak yatim, sarana prasarana jalan, masukin ke sana. Nah, orang bayangin itu akumulasi denda. Perusahaan-perusahaan yang tidak mengatur sistem syariah itu hasil, ya, profit daripada keuntungan, dan profit yang didapat dari denda itu lebih besar daripada keuntungan. Bayangin. Iya. Dan dari situ orang dapat bonus lagi. Allahu Akbar. Bonusnya dari orang teriak tiap hari bayar hutang. Nah itu, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita di akhir zaman ini, umatnya Rasulullah SAW diminta untuk tidak untuk tidak terjerumus dalam riba. Gimana nggak terjerumus, Ustaz? Kita terus kena riba. Ya iya, itu sistem dunia yang sudah terbentuk sedemikian rupa. Riba itu dari zaman Nabi Musa, dari bangsa Israel, 12 kabilah bangsa Israel, sampai lahirnya orang-orang bangsa Arya yang merencanakan
ke chaos, theory of chaos, teori kekacauan dunia dengan perbankan pertama kali. Dari situ riba muncul. Makanya dalam setiap uang yang keluar, fiat money, uang 5 ribuan, 100 ribu yang keluar, di atasnya itu ada bunga. Kalau nggak ada bunga, dia nggak akan laku. Karena apa? Uang itu makin hari makin menyusut. 50 ribu di tahun 95 beda dengan 50 ribu di tahun 2020. Ya enggak? Makin nyusut uang itu. Karena apa? Yang bikin uang itu naik lagi bunga, suku bunga. Di atasnya ada tanda adat sama dengan suku bunga. Udah di situ ada piramida setan lagi. Kalau Islam, dinar dirham itu adalah satuan hitung, satuan nilai, dan satuan tukar. Pertama satuan nilai, satuan hitung. Jadi akumulasi semuanya. Ada nilai yang sumbernya itu dari dalam. Itu dinar, emas. Sekarang gimana Ustadz? Sekarang caranya nanti. Untuk menyetabilkan nilai tukar, kita harus punya sektor real yang kuat. Kita harus punya pasar yang kuat. Kita harus punya produksi yang banyak. Nah, baru nilai tukar kita kuat. Kalau kita balik ke emas, cadangan emas kita diambil orang tiap hari. Cadangan emas kita kemana? Devisa kita berapa? Komoditi di negara kita berapa? Kita bisa aja bikin sekarang Payakumbuh transaksinya dinar dirham, habis itu digempur. Oh, ini ISIS, ini khilafah. Walaupun nanti tujuannya ke sana, tapi caranya nggak gitu. Sektor realnya dihidupin dulu. Ekonomi syariah itu adalah sektor real. Ekonomi syariah adalah sektor real. Jual beli meraba sektor real, leasing sewa sektor real, mudharabah bagi hasil sektor real, musyarakah sirka kongsi itu sektor real. Hiwala anjak piutang itu sosial, kord pinjaman kebajikan, kafalah penjaminan, wakalah memberikan garansi kepercayaan, wakalah, kafalah penjaminan, semuanya ada di situ, kreatif, semuanya ada. Tinggal bagaimana kita mencari bentuk yang idealnya sekarang gimana. Makanya di zaman Rasulullah cuma ada Baitul Mal, pengusahanya banyak. Kalau sekarang banknya banyak, pengusahanya nggak ada. Kalau di zaman Rasulullah, banknya cuma satu, Baitul Mal, tapi pengusahanya banyak. Beda ya sama sekarang ya. Kalau sekarang banknya banyak, pengusahanya sedikit. Itu bedanya. Makanya kita perlu sektor real, kita butuh produsen, kita butuh muslimpreneur yang banyak. Nah, itu caranya kita untuk memperkuat nilai tukar. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Tanya jawab ya. Cukup kira-kira itu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.